Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ihya kita. Sudah memasuki babak akhir. Bukan karena kitabnya mau tamat, tapi karena santrinya mau pulang. Kalian milih mudik apa pulang kampung? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ينادي مناد يوم القيامة أين البغضاء الله في أرضه فيقوم سؤال المساجد فهذه مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار ومن ليس له مال موروث فلا يجيه من ذلك إلى الكسب والتجارة. Waqala, dan berkata siapa Mu'adz bin Jabal. Nama sahabat Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat yang akhirnya dikirim menjadi gubernur Yaman. Radhiya, semoga Allah meridhai, anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Yunadi, akan memanggil-manggil, munadin, orang yang memanggil, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Di hari kiamat kelak ada yang memanggil-manggil, aina baghdhaullah fi ardi, mana orang yang dibenci Allah, fi ardihi, di buminya Allah. Bayaqumu, maka berdiri, su'alul masajidi, orang yang minta-minta di masjid. Bahadhihi madzammatu syar'i, maka ini adalah celaan agama, celaan syara. Kalau disebut syara itu artinya agama, syari atau orang yang membuat aturan agama adalah Allah war Rasul. Bahadhi, maka ini ketika di hari kiamat tiba ada yang manggil-manggil, mana yang dibenci oleh Allah di bumi dulu, dan yang berdiri adalah orang yang meminta-minta kepada masjid. Soal masajid. Bahadhi, ini madzammatu syar'i, celaan agama, lisu'ali, kepada meminta-minta, kepada orang yang suka mengemis. Dan hari ini kita melihat orang mengemis itu kan di masjid-masjid. Orang mau berangkat ke masjid jamaah dikejar, ada yang minta-minta, terutama di masjid-masjid yang ramai, masjid di mana ada makam para aulia, Masjid Menara Kudus, di makam-makam para wali. Itu kadang orang minta-minta sejak para peziarah turun dari bis sampai nanti jalan menuju ke makam para wali atau ke masjid-masjid, banyak orang yang minta-minta, dan itu madzammatus syar'i, dicela oleh agama. Jadi tidak baik meminta. Masjid semoga nanti bisa berperan di dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi masyarakat, sehingga orang ke situ bukan minta sesuap nasi, bukan meminta uang receh, tetapi minta modal usaha, minta kredit supaya bisa dibiayai usaha kecilnya. Wa hadhihi madzamatu syar'i lis-su'ali wal itikali, dan berharap makanan ala kifayatil aghyari, kepada pemberian orang lain. Jadi makannya itu bergantung sama orang kalau ngasih kifayat. Wa man laisa lahu malun maurusun, maka siapa saja laisa yang tidak ada lahu baginya malun harta
mau rusun yang diwariskan. Kalau dia nggak punya harta warisan, fala yunjihi, maka tidak ada yang bisa membuat dia sukses, tidak bisa survive. Wong nggak punya harta warisan, fala yunjihi min dzalika illa al-kasba, kecuali kerja, wat tijarata, dan dagang. Tidak ada cara lain kalau kita itu tidak punya banyak uang dari warisan orang tua, kecuali kita harus bekerja keras, kecuali kita harus berdagang. Ini ada satu perhatian bagi kita semua, supaya, karena disebut di sini masjid-masjid itu, masjid-masjid, terutama di masjid di tempo dulu ini memang fungsinya, selalu saya sampaikan, masjid itu fungsinya bukan hanya soal ibadah mahdhah, hanya sholat 5 waktu, begitu selesai lampu dimatikan, pintu dikunci, sepi, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan apapun. Nanti buka lagi menjelang adzan gitu. Dari zuhur, asar, nggak ada kegiatan. Dari subuh, duhur, masjidnya kosong. Karena tidak ada kegiatan kecuali sholat 5 waktu hanya untuk ibadah mahdhah. Sementara fungsi masjid di zaman Nabi dan beberapa generasi setelahnya itu jauh lebih banyak, lebih produktif, lebih memberdayakan. Masjidlah tempat mempersiapkan peralatan perang. Masjidlah tempat orang belajar. Al-Sufah di zaman Nabi memang belajarnya di masjid. Yang kita sebut komunitas serambi masjid, komunitas teras masjid, itu kan keren, menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas. Tentu bukan hanya sholat selesai pulang, tapi ada kajian-kajian agama, ada pembelajaran-pembelajaran yang menarik bagi jamaah, sehingga mereka di sela-sela waktu produktif untuk bekerja bisa kerasan di masjid. Nah, hari ini bagaimana kerasan di masjid? Orang tua itu punya tanggungan untuk menjaga anaknya. Anaknya mau dibawa ke masjid, dimarahi takmir masjid. Anak kecil dilarang masuk. Maka tidak ada yang jagain anaknya, maka orang tuanya pun tidak ikut ke masjid. Maka inilah benar-benar satu tantangan bagi kita, bagi pengurus masjid utamanya, bagaimana menciptakan masjid yang ramah anak, bagaimana menciptakan masjid yang sejuk, enak, sehingga orang itu senangnya ke masjid. Senangnya ke masjid. Di zaman dulu masjid juga berperan sebagai pusat ekonomi yang disebut dengan Baitul Mal. Itu kas negara aslinya, kas resmi negara. Itu tempatnya di masjid. Karena itu hari ini sudah mulai banyak berkembang di mana masjid-masjid sudah memikirkan tentang kemandirian ekonomi. Dan karena itulah mudah bagi kita hari ini kalau kita ingin menjadikan masjid-masjid kita itu berdaya, independen secara keuangan, tidak bergantung pada donasi masyarakat. Kalau donasi masih baik, donasi itu artinya orang dengan sukarela menyisihkan hartanya ke masjid, baik untuk pembangunan, untuk kemaslahatan. Tetapi yang agak kurang tepat adalah ketika masjid pengurusnya selalu saja bahwa edaran untuk kebutuhan rutinitas masjid gitu, kepada masyarakat sekitar. Jadi kalau tumbuh kesadaran dari masyarakat, dari para agnia, orang-orang kaya akan baik gitu. Tetapi kalau itu digerakkan dengan paksaan tentu saja oleh takmir pengurus masjid, masyarakat sekitar, urunan, ada dikit-dikit kegiatan, narik biaya, saya kira kita harus sudah mulai merubah pola ini. Tidak sedikit di wilayah kita ini, di Jawa ini, sepanjang jalan gitu, setiap ada masjid membangun, jangankan masjid besar, masjid raya, masjid agung, kadang-kadang musola kecil membangun, itu di tengah jalan ada kotak, tidak ada yang jelek, tetapi ada yang lebih baik, ya. Dan kita sebagai orang beriman harus mencari yang lebih baik. Kita tidak menyebutkan itu buruk,
Mengasih kesempatan orang berderma. Tetapi kalau itu terpola akan merusak citra Islam. Islam ini agama yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Al-Islamu ya'lu, tinggi derajatnya, mulia, luhur, maka jangan dikotori. Wala yu'la alaih. Itu di tempat beribadah dan orang lain, non muslim masuknya, mereka bisa selalu memberi kebutuhan masyarakat. Jemaatnya itu dicukupi sembakonya, didata. Jemaat-jemaat gereja itu kan didata kebutuhan sehari-harinya itu. Maka kita orang Islam jangan suka sakit hati. Itu umat Islam dikasih sembako, dikasih mie. Lah kalian nggak mau ngasih, dikasih orang lain, jadi marah. Karena itulah tidak ada pilihan bagi kita para pengurus masjid untuk berpikir keras bagaimana masjid mandiri secara ekonomi. Kalau perlu justru masyarakat sekitar itu mendapatkan berkah dari keberadaan masjid itu. Al-Azhar sebelum menjadi jamiah atau universitas itu kan al-jami' dulu, masjid, dan masjidnya itu juga makmur. Jadi memakmurkan masjid itu jamaah sholatnya rame, kajian-kajiannya hidup, diminati baik anak muda atau orang-orang tua. Dan lalu santri yang ngaji, yang disebut dengan zawiyatul masjid, di pojok-pojok masjid itu kalau bulan Ramadan kayak gini seneng mereka. Sebelum pulang kampung, ini kapan pulangnya nih? Besok apa lusa? Itu mereka nggak akan pulang sebelum kitabnya dibaca khatam oleh imamnya, oleh syekhnya. Karena begitu selesai khataman, satu-satu salaman, dapat ijazah kitab sama dapat amplop isinya uang. Nah, jadi yang keburu pulang nggak dapat ijazah nih, nggak dapat amplop nih. Kenapa bisa begitu? Imamnya, syekhnya dibayar oleh keuangan, peredaran keuangan masjid yang produktif. Bukan hanya kiai syekhnya yang ngajar yang dibayar, santri aja dibayar. Ya, santri aja dibayar. Jadi kalau ini bisa terjadi di tempat lain, di masjid lain, tentu kita bisa mengikuti pola yang sama. Pokoknya intinya kan di kemauan. Where there is a will, there is a way. Selagi di sana ada kemauan, pasti ada jalan. Kemauan itu akan mencari jalannya sendiri. Itu yang terjadi di masjid-masjid Timur Tengah, Al-Azhar begitu. Bukan hanya memberikan bantuan kepada gurunya, termasuk juga para santri-santri yang sedang belajar. Kemudian di Saudi otomatis di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu tidak ada ceritanya kita menemukan kotak amal. Kadang-kadang kalau saya mau berangkat umroh itu kan ada jamaah, Pak Yai titip ya, nanti dimasukkan ke masjid. Itu bingung kita, masukkannya di mana itu? Sebesar itu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi di Madinah tidak ada kotak infak. Jadi kalau ada orang mau titip uang supaya dia mau sedekah, infak, wakaf di sana, saya sarankan, mohon maaf Bapak Ibu, di sana tidak ada kotak infak, nggak kita temukan itu tempat masukkan uang itu. Maka baiknya kalau mau wakaf titip aja uang, nanti saya belikan mushaf. Saya belikan mushaf Al-Quran di sana. Nah, yang udah resmi cetakan, percetakan Raja Fat di Madinah. Resmi itu artinya sekaligus melewati proses tashih gitu ya. Jadi karena di mana saja begitu terbitan itu laris, lalu ada yang buat terbitan-terbitan yang legal, yang tidak legal. Karena itu kalau mau wakaf pastikan beli mushaf dari toko yang resmi. Nah, kemudian di situ distempel biasanya ada tulisan wakaf lil Masjidil Haram. Nah, itu diserahkan kepada tugas di masjid. Itu namanya wakaf mushaf. Sebab kalau titipnya uang, apalagi uang 50.000, uang 100.000 gitu, itu nggak ada tempat naruhnya, nggak ada. Maka timbul pertanyaan, kalian juga berpikir dari mana sebesar itu masjid, kebutuhannya itu harian, itu miliaran kebutuhan harian. Gimana nggak miliaran? Pegawainya kan ratusan. Pegawai itu ada yang bagian kantor, ada bagian kebersihan. Bagian kebersihannya jumlahnya ratusan itu. Setiap
mau sholat maupun habis sholat, itu tim yang pakai baju-baju hijau itu, hijau kebiru-biruan itu, ada tulisannya di belakang Liri'asa al Masjid An-Nabawi atau Liri'asa Masjidil Haram. Itu mereka dengan alat-alat yang canggih, begitu pakai mobil itu langsung bersih. Nah itu semua kan bayaran, gajian mahal, kebutuhannya tinggi, jumlah listriknya nggak terhitung, entah berapa ribu watt itu ya. Kita aja kadang-kadang ini baru 4 hari habis lagi listriknya kan, baru 1 minggu habis lagi. Lampu hanya kebutuhan pesantren aja, di sana ribuan watt gitu. AC nyala terus karena kondisi padang pasir, apalagi musim panas ya kan, AC los, lampu siang malam nggak ada ceritanya lampu dimatikan. Kalau di sini siang sih nggak dimatikan lampunya. Los siang malam, kebutuhan hariannya itu miliaran tanpa ada kotak amal. Apalagi habis sholat Jumat gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keburu pulang, tunggu kalau di masjid-masjid kita. Entar lagi ada lewat kotaknya, itu. Entar lagi ada kotaknya lewat. Karena itu kalau berangkat Jumat jangan lupa bawa uang. Kalian kalau Jumatan bawa uang berapa? 1.000, astagfirullah. Masa ngisi kotak amal 1.000? Saya sampaikan ya itu tidak pas. Coba lihat dengan benar seksama. Uang 1.000 gambarnya apa? Hah? Iya pahlawan, pati murah kan? Senjatanya apa dia? Pedang. Ke masjid tidak pantas bawa pedang. Mulai sekarang dirubah. Masjid pantasnya pakai apa? Pakai peci. Cari uang yang gambarnya peci. Uang berapa? Nah, Jumat yang akan datang jangan sampai ada yang bawa pedang. Bawa peci. Peci ditaruh kepala, uang yang gambarnya peci taruh di saku. Begitu geser seret. Nah, peci keluar. Tapi kadang-kadang dalam dompet kita udah lengkap, mulai dari peci sampai uang. Begitu geser seret langsung ambil dompet, lihat, wah habis bayaran akhir bulan. Kemudian ada uang banyak, ada 100.000, udah ditarik itu, tapi mikirnya lama, 100.000 kayaknya kegedean deh gitu. Kedua ada rasa nggak enak, rasa kasihan sama pak sama uangnya. Nanti dia di dalam kota nggak ada temennya, masa sendirian warna merah 100.000, yang lain kan hijau semua gitu. Jadi akhirnya yang 100.000 nggak dimasukkan kotak, geser aja, karena masih dianggap terlalu besar, kasihan kesepian nanti di dalam gitu. Geser 100 lewat, ganti 50.000. Itu mikirnya lama, ini masuk ke kotak apa kembali masuk sak? Menurut kalian 50.000 kotak apa sak? Ya Allah, masih kembali sak lagi, geser 20.000. Gimana? Kotak apa sak? Masih sak lagi, geser 10, geser 5.000, 2.000, terakhir kembalinya pedang lagi. 1.000 dimasukkan, dilinting-linting itu. Tapi belum sempat dimasukkan, masih nyelempit di pojok dompet ada koin. Koin paling kecil berapa sekarang? Masih ada 100 perak? Masih punya? Oh, udah kelihatan koleksi setiap Jumat berangkat ke masjid. Aduh, akhirnya yang 1.000 udah dilinting-linting, kembali diluruskan, dimasukkan dengan begitu rapinya. Orang kalau otak kiri ya, urut, tertib, disiplin, itu perhatikan kalau dia nata uang di sakunya atau uang di dompetnya pasti urut. 100.000 urut, kepalanya terbalik aja ndak enak hati dia. Kepala nanti 50, 20 sampai terakhir 1.000. 1.000 nggak jadi masuk kotak, dilipat lagi, kemudian yang koin itu diambil, masukkan kotak. Nah, kayak gitu terus ditutupi dengan tangannya. Oh gitu aja ada dalilnya. Bersedekahlah dengan tangan kananmu seolah-olah tangan kirimu nggak lihat. Sebenarnya bukan tangan kiri nggak lihat, supaya tetangga kanan kiri nggak lihat. Itu dimasukkan. Nah biasanya kalian kalau habis sholat Jumat kan ngantuk-ngantuk, udah masukkan koin kecil ke kotak, lubangnya kecil, aduh lewat lagi, muter dia, tuh uang, tuh lihat, ambil tuh uangnya. Uangnya siapa itu? Pot, milikmu itu. Satu hari Jumat, koin 100 perak.
Akhirnya yang sudah dimasukkan sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan, orang udah lihat semua, bikin malu aja. Maka kenapa kita tidak rubah polanya daripada kebiasaan, apalagi kalau itu kotak digeser, kadang-kadang waktu mendengerin Jumat itu hukumnya haram. Jangankan geser-geser kotak amal begitu. Kalau lagi dengerin khutbah, tidak boleh ada kesibukan lain. Bahkan kalau tetangga kita kanan kiri kita ngomong, kita bilang itu uskut, nah kita udah kehilangan faqat lagauta, maka sungguh sia-sia sholatmu. Itu tuh kalau dengerin khutbah ngomong sia-sia. Tapi kalau khotib di atas mimbar kalian tidur gimana kira-kira? Hah? Gitu. Ada orang begitu, seneng dia sekali waktu datang. Biasanya di kampung dia kalau Jumatan kan lama gitu. Ada khutbah 1, khutbah 2. Wih, ini giliran Jumatan Ramadan, seneng dia keluar masjid. Enak ya Jumatan di kampungmu. Kenapa? Cepet banget. Lu baru duduk langsung Allah Akbar, Allah Akbar. Koma ternyata enggak pakai khutbah 1, enggak pakai khutbah 2. Kamu aja yang tidur. Jadi tidur dikira enggak ada khutbah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi enggak ada kotak amal. Seluruh kebutuhan itu yang nilainya pasti besar sudah dicukupi dengan wakaf produktif. Wakaf apa? Dari mana? Nah, lihat nih belakang saya. Lihat enggak? Oh, enggak kelihatan. Oh, yang di kantor saya itu. Di kantor saya itu Ka'bah, di belakangnya kelihatan bangunan. Ya. Bangunan hotel Grand Tower, Zam-Zam Tower. Itu di depan kalau kalian perhatikan. Udah pernah perhatikan belum? Hah? Memang sekali lagi kalau nerangkan enggak langsung di lokasinya agak susah. Selalu berdoa sama Allah, ya. Ketemu pekerjaan yang tidak menyibukkan, uang mengalir dan nanti kita bisa buat program umroh bersama. Amin. Nanti di sana akan saya tunjukkan. Tuh lihat. Di depan gedung hotel pencakar langit itu yang di puncaknya ada jam raksasa itu, ada tulis besar. Kalau malam hidup ada lampunya hijau. Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka udah nggak butuh kotak amal. Itu tiap hari menghasilkan uang puluhan ratusan miliar. Hotel-hotel berbintang dan pusat perbelanjaan ada 7 hotel sendiri di situ. Nah, banyak contoh di sana. Di Mesir berkembang Jami Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Di Saudi itu setiap orang yang sudah haji, sudah umrah melihat itu. Kenapa pulang ke tanah air, kembali ke kampungnya masing-masing, ke kotanya masing-masing, tidak mengambil inspirasi itu? Bagaimana kita mengelola masjid-masjid kita menjadi masjid yang secara ekonomi independen. Nggak usah jauh-jauh ke Mesir, nggak usah jauh-jauh ke Saudi. Di sekitar kita juga ada. Berapa bulan yang lalu kita kemana? Ke Jogja, ada masjid Jogokaryan namanya. Itu berada di kampung, tapi berhasil mengembangkan masjid dengan konsep pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi masyarakat sekitar itu malah dikasih bantuan modal untuk bikin apa saja. Mereka menganjurkan supaya rumah-rumahnya dibangun lantai 2. Supaya apa? Bawahnya jadi tempat jualan, toko lah. Jadi ruko, tempat tinggalnya, rumahnya di atas, bawahnya ruko. Itu. Ya mirip-mirip pondok kita lah ya. Ya, bawahnya toko, atasnya pesantren, namanya ini Trenko. Wah, di tempat kita namanya Trenko, pesantren toko. Kalau nggak enak singkatan Trenko namanya ini, Asanko, asrama santri toko. Ya, asrama santri toko. Beberapa pesantren yang jumlah santrinya banyak, pastikan kebutuhan santri dicukupi di koperasi pesantren. Kemarin santri kita Syukron, mana orang? Itu sudah ikut ketika ke Jawa Timur, pesantren ke Sidogiri. Sidogiri pesantren yang luar biasa, umurnya lebih tua ketimbang Indonesia kita. Itu punya BMT, asetnya itu
ratusan miliar, itu punya cabang di semua kota-kota besar, banyak. Itu bisa dikembangkan untuk lembaga-lembaga agama, masjid-masjid, bisa sangat independen secara ekonomi, bahkan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat. Di Jogja itu di lantai 3 atau lantai 4 itu atasnya jadi penginapan, apalagi di lokasi wisata Jogja ya, semacam kayak homestay gitu, tapi bagus, ada kamar mandi di dalam, kemudian AC, ada bed yang bagus, ada layar TV, menarik. Itu menjadi sumber pendapatan masjid, maka masjid menjadi berdaya gitu. Maka kalau Ramadan kayak gini, mereka menyiapkan ribuan porsi buka puasa. Cuma jauh ya, kalau dekat kalian selalu datang ke sana. Ribuan porsi untuk buka puasa bareng. Di Lamongan kan? Namanya Masjid Namira. Itu orang itikaf di situnya, habis Jumatan langsung sarapan free, gratis sarapannya. Semua dikembangkan oleh takmir yang kreatif, yang punya jiwa entrepreneur. Ruangannya sejuk, ber-AC, ibadah itu tenang, khusyuk itu, karena masjidnya enak ya. Jangan sampai masjidnya kumuh, kotor, bau lagi. Nah, itu. Kalian jadi pulang kapan? Besok, lusa. Coba kalian aktif di masjid-masjid kalian sendiri, di musola-musola kalian, ngobrol santai dengan pengurus masjid, ya, dengan takmir musola, bagaimana musola. Meskipun di kampung, tapi punya ide itu penting. Salah satu untuk mengembangkan adalah harus punya usaha. Itu. Salah satu yang di Malang itu juga bagus, namanya Masjid Sabilillah Malang. Jadi salah satu masjid percontohan tingkat nasional. Masjid bisa mengelola lembaga pendidikan, ada sekolah mulai tingkat TK sampai SMA yang berprestasi dikasih beasiswa. Siapa yang ngasih beasiswa? Masjid. Kan keren itu. Masjid bukan sibuk mencari sumbangan untuk kegiatan hanya untuk hal-hal yang sehari-hari, ya kan? Tapi justru mereka mendata di mana warga jamaah kita yang butuh bantuan, kasih modal usaha, harus didampingi sampai mandiri. Itu bisa dikelola oleh masjid dengan konsep zakat produktif. Karena masjid sering kalau Ramadan begini akan mengumpulkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, tetapi kan selalu ketika didistribusikan, dapat 3 kilo beras dikasihkan 3 kilo beras. 3 kilo beras bagi orang miskin cukup berapa hari? Hah? Ya kan hanya hitungan harian. Kebutuhan makan itu setiap hari sepanjang tahun. Maka kenapa tidak dirubah polanya? Jangan ngasih beras hanya untuk makan, kasih modal usaha. Boleh zakat wakaf dikembangkan menjadi hal-hal itu. Tahun ini dia berhak menerima zakat, namanya mustahik. Tahun depan dengan bantuan dari masjid, dengan pendampingan dengan pakar-pakar ekonomi yang direkrut oleh takmir-takmir masjid itu, akhirnya dia berkembang. Tahun depan sudah nggak boleh terima zakat. Sebaliknya dengan dana bergulir itu, dananya bisa dikembalikan dan dia usahanya maju, sudah wajib memberi zakat, namanya muzaki. Banyak tempat sudah dicoba, berhasil menjadi percontohan. Ada di Bogor namanya Kampung Ternak. Kampung apa? Kampung Ternak. Itu awalnya dananya dari masjid. Diberdayakan mereka, didatangkan insinyur peternakan, kambing bagus gitu, akhirnya udah maju kampungnya. Masjid punya kontribusi memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masjid-masjid sekitar Palekian tepi jalan itu, kalau ada dana jangan langsung dihabiskan, dikembangkan untuk usaha. Yang ngelola masyarakat sekitar, bisa jadi wisata kuliner, apa makanan khas tempat kalian. Kalian punya makanan khas nggak? Apa itu? Nah itu dikembangkan. Yang kuno-kuno itu sekarang diminati itu, ya, dan dikembangkan. Ya, di banyak tempat sudah berhasil dipraktekkan. Maka tugas kita bukan hanya masjid ini. Madrasah punya kesempatan itu. Madrasah punya kesempatan itu. Jadi madrasah jangan sampai berbiaya mahal. Gimana caranya? Punya usaha produktif supaya semua yang belajar itu gratis. Itu. Pesantren juga sama. Pesantren kita ini tidak
bergantung pada donasi orang lain. Kita harus mandiri, mengembangkan potensi yang ada. Karena kita berada di kampung, maka kita kembangkan lahan yang sempit itu, yang di sekitar pesantren sebagai tempat wisata edukasi. Kita tanam buah naga, kita tanam kurma. Kalau buah naganya udah berbuah terus, kurmanya kapan nih berbuah nih? Entar lagi ya. Ada buah tin, zaitun, ada anggur, ada delima, ada apa lagi di kebun kita? Hah? Ada pohon bidara. Kalau ini nggak tahu bidara, taunya bidadari aja. Bidara. Gitu. Jadi sebelum anak-anak kita datang sampai Mekah Madinah melihat kurma, melihat semua tanaman yang disebut Al-Quran, pesantren telah mengembangkan konsep wisata kebun Al-Quran. Orang datang berbondong-bondong, bukan hanya dari Kudus, dari luar kota. Nah, itu mendatangkan income dari uang masuk usaha-usaha pesantren, ada toko, ada kunjungan wisata, ada program-program wisata religi. Akhirnya pesantren bisa mandiri gitu. Nah, karena itulah beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Jogja beberapa bulan yang lalu 70 pesantren Jogja dan Jawa Tengah ke sini untuk menimba bagaimana konsep mengembangkan pesantren yang mandiri secara ekonomi. Berapa tahun yang lalu beberapa pengurus, puluhan pengurus takmir masjid di Pati juga ke sini. Nah, kita diskusi di situ. Pokoknya saya senang kalau ada pengurus masjid punya keinginan untuk menjadikan masjid madrasah pesantren mandiri. Ini semangat kita. Ini yang harus kita sebar, virus entrepreneur. Virus apa? Kita akan lari dari virus corona menuju virus entrepreneur, ya kan? Supaya bukan hanya pribadi kita yang didorong terus setiap malam ngaji Ihya oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali secara fondasi spiritualnya kuat, ya kan? Kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, ya. Tapi sekaligus lembaga-lembaga itu harus mandiri. Sebenarnya lebih mudah mengelola lembaga ketimbang pribadi. Karena kalau kita mengembangkan lembaga itu kan banyak orang yang mikir, gitu kan. Sekaligus semangatnya beda. Itulah menurut saya kalau kita ingin menjadi satu di antara 7 orang yang akan dapat naungan di hari kiamat. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Sing dipikiri masjid, piye masjidnya resik, piye masjidnya bagus, punya fasilitas yang nyaman, ya, ber-AC. Kalau orang mau iktikaf kan nggak boleh keluar masuk masjid. Kalau iktikaf ya di masjid aja. Nanti kalau buka udah dicukupi takmir. Kalau haus udah ada kulkasnya di situ kan. Tinggal buka, ditulis saja. Silahkan naruh, silahkan ngambil gitu. Jadi orang yang tergerak hatinya bisa naruh gitu. Nah, minuman, kemudian yang butuh ngambil gitu. Nah, mari bersungguh-sungguh kita kembangkan di masjid-masjid kita masing-masing supaya masjid punya fungsi bukan hanya untuk sholat 5 waktu, bukan hanya untuk ibadah mahdhah, tapi punya dampak pemberdayaan ekonomi, termasuk bagaimana masjid menjadi pusat pembelajaran. Kita harus menjadi konsep ahlus suffah. Ahlus suffah terbukti sukses di zaman Umar bin Khattab. Mereka dilepas, ditugasi menjadi duta-duta dalam berdakwah karena ilmunya banyak, karena dia selain ibadah belajar, tidak jauh dari masjid. Masjid adalah pusat peradaban Islam. Nah, mari kita kembali kepada fungsi masjid yang itu.